Beberapa tahun terakhir, aku udah nyetel lagunya Marina more than any artist in my playlist. Walau akhir-akhir ini aku pindah haluan, tapi kalau ditanya satu musisi yang berarti buat aku adalah Marina Diamandis. Aku nggak ingat tepatnya kapan aku mulai dengerin dia, tapi yang jelas aku udah sering dengerin lagu How to Be a Heartbreaker dan Bubblegum Bitch itu dari kelas 9. Album favoritku dari Marina itu adalah Electra Heart yang menurut aku sangat powerful dan menemani banyak masa transisi kehidupanku ketika remaja sampai sekarang jadi young adult. Albumnya jadi Electra Heart itu adalah album studio kedua Marina, Lambrini Diamandis atau Marina Diamandis, atau sebelumnya Marina and the Diamonds. Album Electra Heart itu adalah sebuah cerita tentang Electra Heart, karakter yang Marina buat dalam album ini, bagaimana Electra ini menjalani kehidupan. Tema besar yang disampaikan album ini berhubungan dengan mental health yang mostly tentang depression dan anxiety, seks, gender roles, dan masa muda atau remaja. Electra Heart ini punya defense mechanism terhadap rasa patah hati, trauma, atau kekecewaan dalam hidupnya dalam 4 archetype: housewife, homewrecker, beauty queen, idol teen. Aku mau cerita beberapa lagu di Electra Heart yang menurut aku jadi naik turunnya seorang Electra Heart. Yang pertama itu adalah Teen Idol. Teen Idol ini adalah mengenai seorang idol teen atau seorang remaja yang dia itu merasa idol atau diam atau stagnan, dimana dia tuh nggak bisa bergerak dengan bebas, dia nggak bisa live her life to the fullest. Di lagu ini juga ada elemen-elemen tentang mental illness dan relationship. Jadi ada banget elemen teenage angst-nya. Jadi kurang lebih Electra Heart ini mudanya struggle dengan depression dan dia menyesal dan berharap seharusnya dulu dia bisa menjalani masa remajanya kayak orang-orang lain. Dia berharap seharusnya dia bisa menghabiskan masa remajanya dengan lebih risky, tapi also at the same time dia merasa seharusnya dia bisa jadi teen idol. Idol as in IDOL instead of idol IDLE. Karena dengan struggle-nya itu dia kesulitan, tapi di akhir lagunya And the day has come where I have died only to find I've come alive, itu menurut aku jadi sebuah transisi seorang Electra Heart menjadi dewasa, di mana persona teen idol ini itu mati dan selanjutnya akan bangkit persona yang jauh berbeda. Lagu kedua itu Primadonna. Primadonna itu menurut aku embodiment of the beauty queen archetype. Dalam lagu ini dia juga udah cukup straightforward bilang, all I ever wanted was the world, I can't help that I need it all. Jadi seolah balasannya dari tadi depression dan trauma dan lain-lain itu, dia merasa dia tuh mau semuanya, tapi kayak dengan seseorang mau semuanya itu, dia tuh kan taste-nya jadi hambar, dia jadi tasteless. Tapi dia juga congkak gitu. Soalnya kalau pandangan kamu itu cuma cetek, cuma sebatas permukaan, rasa sakit yang kamu rasain itu nggak sedalam itu juga. Dan di salah satu liriknya, I'm sad to the core. Every day is a chore. Itu seolah ngasih tahu perasaan dia juga yang sebenarnya. Dimana Electra Heart yang dangkal dan arogan dan image-nya sebagai beauty queen ini sebenarnya tuh sedih. Beauty queen itu cuma topeng dia sehari-hari dan sekaligus dia juga merasa itu menjadi sebuah beban karena dia menyembunyikan itu semua tadi. Next song is How to Be a Heartbreaker. Jadi kehidupan romantis Electra ini diceritakan menyedihkan ya, dimana ada banyak failed relationships, terus cinta nggak terbalas, terus gonta-ganti pasangan dan lain-lain. Jadi di sini itu adalah archetype homewrecker dia. Mana homewrecker itu adalah antitesis atau penyelesaian dia. Di lagu How to Be a Heartbreaker
itu dia kayak bangga banget gitu dari liriknya. Dia bangga banget soal sexuality dia, dimana dia tuh nggak malu gonta-ganti cowok tanpa penyesalan. Terus Elektra itu juga pokoknya juga bilang kalau dia tuh mau gantian make the guys hearts broken sebagai bentuk kontrol dan revenge dia atas hatinya yang broken. Terusnya sama ya, jadi ketemu cowok, dia godain, terus dibuang dan seterusnya. Kalau di fase homewrecker ini, Elektra Heart itu cewek yang brengsek ya, dan pakai rasa juga. Ice dan starring role. Type-nya itu lebih ke housewife, atau sebenarnya kalau di album ini sendiri itu Subarbie atau Suburban Barbie, dimana Elektra itu adalah seorang suburban housewife yang submit blindly to their partner, seorang housewife yang sempurna dan terlihat gak menampilkan negative emotions sama sekali. Dia juga lebih vulnerable dan menampilkan kelemahannya, dan dia juga jujur di situ. Dia tuh merasa hubungan percintaannya tuh sekarat, dimana pasangannya tuh udah dirasa lost interest, berikan hal padanya itu lebih sedikit daripada sebelumnya. Dia juga udah melakukan banyak hal untuk menyelamatkan hubungannya tersebut, tapi gagal. Elektra juga sebenarnya tahu sih kalau failed relationships dia itu juga karena sifat heartbreakernya juga. Dia selalu ketemu cowok yang gak mengapresiasi dia sebagai pasangan atau effort dia. Lagu selanjutnya itu adalah Valley of the Dolls. Di lagu Valley of the Dolls, Elektra ini beneran hancur sih kalau menurut aku. Dia jujur mengutarakan struggle dia dengan perasaan kosong yang dia rasakan dalam hidupnya. Lirik akhir itu, in the valley of the dolls I sleep, cut a hole inside of me, living with identities that do not belong to me. In my life, I got this far, now I'm ready for the last hurrah, dying like a shooting star, in the valley, in the valley, in the valley. Menurut aku lagu ini menggambarkan banyak personalities, banyak persona yang udah dia pakai dengan harapan hidupnya akan lebih baik kalau dia menggunakan persona itu, tapi ternyata enggak. Elektra menyebut dirinya sendiri tuh bisa dolls, dan memang cocok karena dia gonta-ganti persona. Fear and Loathing, menurut aku lagu paling emosional juga di album ini. Got different people inside my head, I wonder which one they like best. I'm done with trying to have it all and ending up with not much at all. Elektra Heart ini udah jujur ya di awal lagu ini kalau dia itu merasa empty dan bitter walaupun udah mencoba banyak persona supaya disukai. Di lagu ini juga diceritakan dia tuh mau berhenti stuck dalam ketakutan dan kebencian supaya dia tuh bisa merasa lebih enteng dengan dirinya sendiri. Elektra ini punya fear of vulnerability and a part of me relates to her. Sebenarnya ada banyak lagu lagi di Elektra Heart yang belum aku bahas, tapi tadi adalah 6 lagu yang menurut aku jadi naik turun kehidupan seorang Elektra Heart. Walaupun ujung dari cerita kehidupan Elektra Heart ini kayaknya happy ending ya, kalau tadi ada resolusinya dia jadi sadar dan lain-lain. Tapi ternyata enggak, guys. Elektra Heart itu di akhir album ini, di akhir cerita era album ini, Elektra Heart tuh bunuh diri. Tapi memang sebelumnya di beberapa albumnya itu udah ada easter eggs-nya gitu sih. Menurut aku ending ini juga lebih ke Elektra Heart ini sebagai personifikasi Marina Diamandis yang pada saat itu ada di fase patah hati, sedih, desperate, dan lain-lainnya karena dia barusan mengakhiri hubungan dengan mantannya. Nah, karena unsur ending seperti ini juga, album ini dia juga ada elemen Greek tragedy-nya ya. And in so many ways, aku sebenarnya relate banget dengan Elektra Heart. Sebenarnya sesimpel itu sih alasan kenapa I'm a big fan of Marina Diamandis. Di album Elektra Heart ini apalagi dia tuh bener-bener bisa menggambarkan hal-hal gak enak menjadi sebuah karya seni yang berarti, yang bagus, mencuri perhatian, yang membantu aku untuk menyadari banyak hal mengenai realita kehidupan dan bagaimana kamu itu harus memilih racunmu dengan bijaksana. Pick your poison wisely. Ya walaupun musisi-musisi lain pasti juga menurut aku begini ya, jadi mereka berusaha menyampaikan pesan-pesan seotentik mungkin, tapi
menurut aku Marina ini bisa menggambarkan Electra Heart in a way that tells us not to gloat in a harmful mindset, that it's sad to live in such a sad mindset, that it's sad to live and gloat in a sad box. Aku pengen sih suatu hari nanti aku bisa datang ke konser Marina, apalagi lagu-lagu terbarunya setelah album Electra Heart. Yang terakhir kali itu album tahun 2021, Dreams in a Modern Land, itu nggak kalah bagus cerita yang disampaikan albumnya itu. Ini tuh pesan yang menurut aku penting banget soal lingkungan dan bagaimana menjadi seorang wanita. And in a way too, I feel like I have a lot of similar values with her. I hope she can make more songs and I can go to her future concerts. Say amen. Thank you for watching.